Salam penuh berkah pada hari mulia ini, berikut kisah paling menarik perhatian. Saat seorang pemuda menceritakan dirinya, ia cucu Nelson Mandela, yang telah mualaf dan ditolak oleh sukunya sendiri. Begini kisah di balik kejadian ini. Sebelum lanjut video ini, bantu tekan tombol like untuk tanda persahabatan dari kita semua. Siapa sangka tokoh perjuangan anti-apartheid Afrika Selatan ini, ia bernama Nelson Mandela, dan ia memiliki seorang cucu yang merupakan mualaf. Setelah menjadi seorang muslim, ia kerap memperjuangkan kebebasan Palestina, yaitu Manla Mandela. Nama lengkapnya Nkosi Swalaiflail Manla Mandela, dan berasal dari klan Abad Hembu yang didapat dari kakeknya. Pada 2007, dia diangkat sebagai kepala suku Xhosa sekaligus dilantik sebagai ketua Dewan Adat Mvezo. Manla, yang saat itu masih berusia 32 tahun, berperan sebagai juru bicara kelompoknya dan memimpin upacara lokal serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Lulusan ilmu politik itu bersumpah mencoba membantu orang-orang di pedesaan Eastern Cape, yang merupakan salah satu daerah termiskin di negara itu. Sebelum dia dilantik Ketua Kongres Pemimpin Tradisional Afrika Selatan, Contralesa, Patekile Holomisa mengatakan seharusnya posisi itu dipegang oleh Nelson Mandela. Namun, karena usianya sudah lanjut maka harus diberikan kepada penggantinya. Nelson sendiri pada lebih dari 70 tahun lalu telah memegang posisi kepala suku. Jabatan itu dia tinggalkan untuk menjadi pengacara dan memimpin perlawanan anti-apartheid. Di usianya yang menginjak 88 tahun, Nelson berpesan agar posisi kepala suku itu diberikan kepada cucunya. Ini benar-benar posisi Nelson, tetapi karena usianya yang sudah lanjut maka diputuskan kehormatan akan diberikan kepada penggantinya, kata Ketua Kongres Pemimpin Tradisional Afrika Selatan Patekile Holomisa. Putra terakhir Nelson Mandela yang masih hidup, ayah Manla, meninggal dunia pada 2005. Pada 2015, Manla memutuskan masuk Islam. Lalu, pada awal 2016 menikah dengan perempuan yang juga beragama Islam bernama Rabia Clarke. Dia merasa terhormat dan senang bisa mengumumkan pernikahannya yang berlangsung di Cape Town pada tanggal 6 Februari tahun 2016 itu. Sebelum itu, Manla telah menikah 3 kali. Pada 2004, dia menikah dengan Thando Mabuna Mandela. Kemudian pada 2010, ia menikah dengan Anais Grimaud yang berusia 20 tahun. Namun pernikahan ini berujung cerai setelah terjadi skandal perselingkuhan yang dilakukan Grimaud dengan saudara laki-laki Manla. Pada Desember tahun 2011, Manla menikah dengan putri Swazino Diala Mbali Mahatini. Tetapi pernikahan itu juga berakhir cerai pada 2014. Barulah pada awal 2016, publik Afrika Selatan dibuat terkejut oleh pernikahan Manla dengan perempuan Muslim Capetonian. Pernikahan keempat Manla ini berlangsung di usianya yang ke-42 setelah beberapa bulan menjadi mualaf, memicu protes dari Kongres Pemimpin Tradisional Afrika Selatan, Contralesa, yang tidak senang dengan hal itu. Contralesa meminta Manla untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala suku Xhosa karena telah memeluk keyakinan baru. Manla disebut tidak bisa memimpin sukunya dengan agama baru yang baru saja dipilih. Kami sangat terkejut atas berita mualafnya. Kami juga sangat prihatin. Apa yang kami tahu adalah bahwa wanita yang bertobat, bukan pria, itu kebiasaan kami, kata juru bicara Contralesa, Moelo Nonkonyan. Contralesa menyampaikan, posisi Manla sebagai Muslim dapat mempengaruhi kemampuannya menegakkan tradisi Xhosa. Nonkonyan mengatakan agama yang baru dipeluk Manla bisa menimbulkan konflik bagi rakyatnya. Tidak ada yang salah dengan seorang pemimpin tradisional mengikuti keyakinan yang dia pilih. Tetapi kami prihatin apakah dia akan dapat terus menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala suku, kata Nonkonyan. Tugas kepala adat salah satunya adalah memimpin ritual ucapan syukur untuk leluhur, termasuk mempersembahkan hewan yang disembelih kepada mereka dalam doa. Praktik semacam itu dianggap tidak sejalan dengan kepercayaan banyak Muslim. Nonkonyan menyebut apa yang dilakukan Manla bertentangan dengan tradisi bahwa pria mengambil alih budaya istrinya. Menurut tradisi Afrika, perempuanlah yang harus menjadi bagian dari keluarga yang akan dinikahinya. Pihak pria, ketika dia menerima lamaran Manla, harapannya adalah agar dia mengadopsi cara-cara rakyatnya. Katanya, terlepas dari seluruh polemik itu, Manla kini seorang Muslim yang berjuang melawan ketidakadilan dan penindasan di belahan dunia lain. Manla menilai, apa yang dialami rakyat Palestina selama berpuluh-puluh tahun merupakan contoh pelembagaan rasialisme. Selain rasialisme, juga terjadi pengendalian sistematis terhadap kehidupan Palestina. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf.
Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.